I think aku ngeliat ke langit gitu, Tuhan nih gimana mau gajian gitu. Dan itu bulan ke bulan gue stres dan kabur akhirnya. Aku ngelihat ini either go big or kita keluarga gak akan pick up lagi. Founders Theory. Hai Fox, hari ini kita kedatangan founder perempuan, Mandy Madeline, pencipta lagu Bersamamu, CEO Finfolk, CMO Purwadika, dan ibu dari 2 orang anak, Mandy Purwahartono. Mandy, Ya, Dit. khusus di podcast ini gue panggil lu Madeline aja lah. Jangan dong. Sekarang udah jadi nama anak ya. Udah jadi nama anak. Dari kecil sampai sekarang punya kebiasaan kalau tidur pakai kaos kaki. Iya. Iya. Nyaman ya? Nyaman. Walaupun lu lagi di tempat yang kagak ada AC-nya, lu pakai kaos kaki juga? Iya. Oh gitu. Aneh ya? Menarik. Aneh ya? Menarik. Jadi Mandy adalah CEO dari Finfolk. Finfolk adalah bisnis media untuk segmen kelas A yang terbesar di Indonesia. Jadi Finfolk berdiri dari tahun 2018. 18. Mandy masuk 2021. sebagai CEO ya. Tapi Mandy ini punya cerita unik karena Mandy adalah anak dari narasumber beberapa episode sebelumnya, Pak Purwahartono. Ceritanya Purwadika adalah sekolah IT, kursus IT yang awalnya cita-citanya mau jadi sebuah universitas. Tapi sekarang shifting positif ke atas jadi sekolah startup. Dan woman behind Purwadika Startup School adalah Mandy Purwahartono. Tapi kenapa startup school? Oke. Kalau misalnya sekarang kan kita namanya Purwadika Digital Technology School ya, Dit. Oke. Tapi dulu memang kita namanya Purwadika Startup School karena memang tahun 2014-2015 itu startup lagi booming. Nah, startup lagi booming, terminologi startup memang banyak banget dipakai di mana-mana. Dan since Purwadika itu memang sekolah teknologi dari tahun 87, jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman dong. Dan saat itu kita melihat startup ini potensial. Nah, cuman kita mikirnya gini, kalau startup berbasis teknologi, itu kan pasti paling penting tuh produknya itu tech base kan. Nah, karena kita backgroundnya software engineering, kita merasa kalau kita kombinasikan dengan bisnis, ini akan jadi powerful banget nih. Seorang founder gak cuma ngerti bisnisnya aja, tapi ngerti juga secara teknya, teknologinya. Maksud lu itu bahkan bukan buat engineer IT-nya, tapi founder yang latar belakangnya awam pun masuk ke startup. Iya, tapi mereka belajar coding juga. Jadi karena kita ngelihat ada pain-nya adalah gini, setiap mau bangun startup berbasis teknologi, pasti orang harus guide engineer untuk jadi CTO. Karena kan produknya ya teknologi kan. Nah, tapi banyak kan yang gak ketemu sama co-founder yang tepat. Nah, ujung-ujungnya kalau misalnya Adit misalnya outsource gitu ya untuk ngedevelop produk, banyak banget problemnya kan. Ya entah error ataupun gak jadi-jadi dan sebagainya. Kenapa? Karena foundernya gak ngerti tentang teknisnya sistem tersebut gitu. Makanya Purwadika melihat saat itu kita punya peluang di mana kita basisnya adalah tech gitu, coding, kita combine dengan bisnis, dia akan jadi powerful founder yang mengerti segala aspek gitu. Menarik. Dari pengalaman Mandy di Purwadika, masuknya ke Purwadika dulu nih ya. Startup apa yang Mandy ngelihat salah satu yang paling berkesan? Bukan tentang jumlah profit yang didapat atau apa, tapi secara value, keunikan nilainya. Portfolio kita. Startup apa yang paling berkesan? Kalau dari portfolio kita yang berkesan itu memang sekarang kalau misalnya mau dibilang portfolio Purwadika ada gak yang udah jadi. Memang bangun startup kan gak gampang ya. Apalagi mungkin saat itu banyak yang belum full time, fully committed deh untuk bangun itu. Tapi yang paling berkesan menurut aku waktu itu kita pernah punya namanya Foodish Market. Saat itu Food Bazaar lagi booming. Dan ini adalah 4 anak muda yang memang bangun satu platform untuk kayak makanan-makanan seperti yang sekarang kita bisa pesan di GoFood dan sebagainya gitu. Dulu waktu itu gak ada GoFood? Nah, GoFood baru mulai tuh saat itu. Berbarengan sama mereka. Iya, karena memang platform GoFood under Gojek sudah jauh lebih besar ya, mereka mendominasi market gitu. Tapi saat itu berkesannya karena mereka 4 anak muda dan idenya menurut aku fresh dan sudah punya traction sebenarnya gitu. Kalah capital lah gitu ya. Ya kalah capital, kalah ya market tapi size. Idenya menarik. Ya. Tapi idenya menarik. Interesting. 4 orang itu awalnya maksudnya gak terlalu ngerti coding gitu? Enggak.
masuk ke Purwadika dari nol. Iya. Gitu. Jadi Empat-empatnya belajar. empat-empatnya belajar. Jadi walaupun role-nya as a CEO gitu ya yang harusnya lebih business mindset, tapi karena belajar coding juga, jadi dalam pembuatan sistem juga dia ngerti gitu jadinya. Seenggaknya logiknya tuh dapet ya. Betul. Menarik. Mandy, orang mungkin bilang gini, yah enak lah sekarang gampang ditarik jadi CEO Finvolk karena dapat legacy bisnis Purwadika. Ya. Ya siapa yang nggak bisa dikasih bisnis Purwadika, ya udah pasti maju lah. Abis itu ya pasti dilirik sama berbagai perusahaan. Purwadika kan kalau boleh dibilang sekolah IT udah pertama, terbesar, dan sekarang track record terpanjang. Ya. Ya gampang dong ngerjainnya. Apakah Mandy pernah ngalamin sesuatu yang berat di Purwadika? Iya. Pernah. Pernah. Jadi Seberat apa dan kapan? iya, jadi emang aku nggak pernah share sih tentang ini Dit gitu kan. Cuman tadi kan ngobrol-ngobrol ya kita ya. Nah sebenarnya Purwadika itu namanya bisnis, aku tahu nggak semuanya kan season baik gitu ya. Kadang-kadang kita bagus tapi kita pernah juga mungkin kurang baik gitu. Nah Purwadika juga pernah mengalami hal tersebut gitu. Bisnis yang sudah 36 tahun. Ya 36 ya. 36 tahun. Bisnis sudah 36 tahun tidak mungkin tidak pernah ngalamin kondisi yang tidak baik. Betul. Jadi agak aneh kalau ada orang bilang bisnis 36 tahun semua running well. Apalagi bisnis sekolah IT, Ya, kursus betul. pendidikan. Betul. Nah ceritanya gimana sih? Jadi yang aku inget banget adalah ketika aku SMA. Aku SMA waktu itu Purwadika sempat gak sampai bangkrut ya. Kalau bangkrut kan gak ada lagi ya. Anggaplah jatuh lah. Gitu jatuh karena memang demand training IT gak seperti sekarang. Nah gitu. ini yang mau aku gali. Itu jatuh berarti kurang lebih 2003. Ya, Ya. 2003. Aku sebut itu moment of bouncing lah. Karena kalau itu tidak bounce ke bawah, dia gak mantul ke atas. Mantul ke atasnya karena waktu itu kalau semuanya running well, Mandy gak ada di sini nih. Ya, betul. Mandy lagi ada di Australia. Ya kan? Benar. Paling kerja di korporat besar di sono. Iya mungkin. Ya udah. Jadi gak ada Finvolk yang seperti ini juga. Betul. Mandy ada di sini dan bisa ngebawa Purwadika sebesar ini sekarang. Ya karena ada momen bouncing ke bawahnya itu. Nah mungkin ya itu dia, aku juga suka dibilang, maksudnya pernah ditanya juga, Mandy lahir punya privilege. Aku bisa bilang namanya kita lahir kita gak bisa memilih ya Dit, lahir dari keluarga gimana. Dan aku bersyukur ya aku lahir dari keluarga yang berkecukupan. Tapi memang gak mudah juga loh lahir dari keluarga berkecukupan. Yang kita punya masa kecil misalnya enak, dan tapi di tengah perjalanan, di tengah aku SMA, dimana aku lebih membutuhkan banyak biaya gitu kan. Aku ingat banget dulu waktu SMP, aku pergi ke mall tuh papaku kasih duit jajan tuh cukup besar. Berapa besarnya? Dia bisa keluarin 300.000 saat itu loh. Waktu kamu SMP? Iya. Untuk aku pakai juga buat apa gitu kan waktu SMP kayak. Tapi di saat SMA kita lebih banyak mau bergaul, lebih Lagi banyak butuh-butuhnya ya. Iya, lebih disitulah malah keluarga bisnis, maksudnya bisnis keluarga tuh jatuh gitu. Dan aku udah mau kuliah juga, punya impian mau kuliah di Australia saat itu. Jadi untuk orang yang pernah naik dan jatuh dan naik lagi, itu juga gak mudah. Betul, dan buat aku bisnis itu luar biasa teruji bukan hanya kalau dia udah sustain 5 tahun. Kan biasanya kalau ngetes bisnis tuh dia udah sustain 5 tahun belum, karena udah 5 tahun aja udah motong 80% yang gagal. Ya. Tapi untuk bisnis yang udah 36 tahun pernah ngalamin drop tapi bisa bangkit. Betul. Itu mentalitasnya gila loh. Betul. Karena aku selalu tuh ingat papaku selalu bilang begini. Yang aku ingat ya, maksudnya gak apa-apa kamu jatuh. Tapi yang paling penting seberapa cepat kamu bangkit. Yang penting jatuh bangkit lagi. Jatuh bangkit lagi. Itu papa selalu ngomong begitu. Tapi gini, aku kritis dari sudut pandang netizen ya. Ya. Kita tahu lah Om Purwartono kan kuliahnya aja di US S2 Computer Science. Ya jangan-jangan waktu jatuhnya pun satu karyawan tapi tabungannya masih puluhan miliar. Gampang lah bangun lagi, siapa juga gak bisa bangun lagi kalau puluhan miliar. Waktu itu tabungan papa mungkin masih banyak kali. Tidak. Waktu itu mulai bangun lagi dengan modal berapa tuh? Saat mungkin aku bisa ingat gak nyampe 1M ya. Gak nyampe 1M. Nyampe 1M. Hari itu tahun dianggap bangkit lagi tahun 2010. 2011 kita mulai lagi. Jadi jatuhnya juga cukup lama ya. Maksudnya merangkaknya jatuhnya cukup itu lama 2003 gak cuma 1 ke 2011. tahun. Aku bisa bilang masa SMA aku dan masa kuliahku adalah masa perjuangan. Jadi teman-teman terdekat aku tahu banget. Perjuangan aku. Kuteknya merah. Ini politik bukan sih? Ini kutek pink sekarang. Pink, ya. Mengikuti mood ya. Ya, jadi
dengan masa perjuangan tuh waktu SMA dan waktu kuliah. Ya, Menarik. Dan Mandy akhirnya mulai bantu Purwadika umur 23. umur 23. Tapi sambil kuliah pun udah mulai bantu ya? Udah. Bantu dalam konteks apa waktu itu? Eh kita punya 2 bisnis saat itu. Purwadika as a training center, sekolah gitu ya. Kedua kita punya software company Oke. gitu. Yang waktu itu mulai di 2011 itu adalah software Sekolah. company. Sekolah. Oh, sekolahnya. Jadi aku mulai yang software company sebelum 2011. Waktu masih kuliah. Itu aku bantuin papa untuk jualan software. Software saat itu ERP. Tapi akhirnya aku buka satu bisnis baru under that company, itu software untuk retail. Oke. Gitu. Ini aku gak tahu ini boleh ceritain gak? Kalau yang truth order story tadi boleh ceritain gak tuh? Itu kan salah satu Ya itu dapat ini ya. itu ya boleh sih, boleh. Ceritain nggak dong yang apa-apa. truth order story. Iya, jadi sebenarnya kan makanya kenapa kita selalu dari dulu mungkin aku juga udah ada jiwa entrepreneurship ya. Jadi kayak mau lihat peluang. Ujung-ujungnya sebenarnya mau cuan gitu kan. Karena memang cari uangnya itu memang butuh untuk hidup, untuk keluarga kan gitu. Jadi waktu papa aku punya software company itu ERP dan aku presentasi ke pabrik-pabrik umur 18-19 Kamu tahun. presentasi? Iya, aku presentasi karena Umur memang dari 18? dulu kan aku ambil marketing kuliahnya. Memang role-nya marketer. Ya, tapi kalau umur 18 mah baru belajar semester 2 kali, semester 3 gitu mungkin. Ya, tapi aku benar-benar Gila, berani ikut presentasi dan jualan software ERP itu kan memang besar gitu. Kalau deal ya. Iya, makanya Nah, lebih prosesnya- deg-degan kan presentasinya. Presentasi lebih deg-degan, nunggunya sampai ada keputusan juga Oh iya, sangat cukup lama gitu loh, bener-bener lama banget gitu. Dan aku terus terang kurang suka gitu dengan environment pabrik karena mungkin anaknya itu anak retail ya, Ya iyalah. anak mall gitu. Jadi waktu aku kuliah, aku inget banget Sour Sally waktu itu baru buka Cabang pertamanya. cabang pertama di Senen City. Dan aku sama teman-teman ke sana, and then kita main truth order, dan ada satu orang laki-laki which is Doni yang duduk lagi main laptop. Temen aku bilang, go there, lo ajak kenalan gitu. And then ya long story short, gue ajak kenalan. Dan ternyata dia yang punya. Dan saudaranya Doni tuh kenal lah di gereja gitu. Nah akhirnya jadi temen dong karena ada ya koneksi si sepupunya ini yang which is temen Ya, gereja tapi mulai aku. dari truth order itu. Mulainya dari truth order itu. Dan sampai sekarang malah jadi investor Purwadika. Betul. Dan aku lihat satu mesin POS saat itu, aku tanya sama Doni, ini mesin gak bisanya apa? Yang aku tanya bukan bisanya apa, aku bilang mesin ini gak bisanya apa. Itu mesin yang dia lagi pakai di cabang dia yang pertama. Iya, POS-nya dia. Oke. And then dia bilang ini. Oke, gue bisa. Karena I know my dad really smart dan memang software engineer yang bagus gitu. Jadi Tapi waktu itu belum ada produknya. belum ada produknya. Bisa dulu. Bisa dulu. Bener. Nah, jiwa entrepreneur tuh. Iya, bisa dulu gitu. Akhirnya aku bawa ke papa, kita buka yuk software ini buat retail gini-gini. Papa nggak setuju saat itu. Karena duitnya gak segede ERP jual ke ERP, pabrik. betul. Tapi aku tetap ngotot dan maksa. Aku ambil satu developer. Akhirnya kita develop software POS itu. Dan ketika Sourcely buka banyak cabang, kita benar-benar license-nya, ya kan, jualan license-nya kan otomatis ketika cabangnya bertambah, ya software kita license juga dibeli Iya, lebih dan banyak. portfolionya juga jadi bagus kan. Disitulah papaku merasa, oh ya ada Ada opportunity-nya gitu. Interesting. Tapi gimana pengalaman jadi generasi kedua? Ya. Karena biasanya generasi kedua itu jauh lebih sulit. Mendingan orang generasi kedua seringkali aku lihat lebih milih udahlah daripada capek ya. Ya. Antara pilihannya 3 aja. 1, gue gak mau terjun sama sekali ke generasi pertama punya bisnis. Oke. Papa mama silakan bisnis sendiri, saya bisnis sendiri. Kita Oh, pisah aja udah. iya. Beda bisnis aja udah, saya Iya. capek. Atau yang kedua, ya udah bener-bener ngikut aja. Papa mama mau gimana stylenya, anak ngikut 100%. Iya. Nah atau yang ketiga, kombinasi. Hmm. Nah aku lihat Mandy masuknya yang kombinasi nih, bisa kolaborasiin. Orang tua punya style, tapi Mandy juga punya style sendiri. Gimana pengalaman dan suka duka dan tips and triknya untuk masuk jadi bisnis generasi kedua? Oke. Nah sebenarnya kalau cerita lumayan lucu juga karena waktu aku bantuin papa yang software company itu, Purwadika belum jalan lagi nih ya yang trainingnya ya. Aku sempat menyerah di bisnis keluarga karena pressure-nya too high. Ya. Dan ngurusin keuangan dan lain-lain aku nggak sanggup. Sorry, kenapa bisnis keluarga pressure-nya too high?
Karena saat itu masih susah dong, kondisinya Oh, pressure-nya belum tuh high baik. karena kondisi yang gajian Gajian itu kalau sampai para teriak ke langit ya. iya, Tuhan, ini gajian pakai apa? ini true story loh. Aku inget banget. Memang gak ada uang tabungan waktu itu. Ada. Jadi benar-benar memang kita itu berjuang sekali saat itu Soalnya gitu. aku sering bilang gitu, aduh saya susah nih, padahal mobilnya masih Rolls Royce itu, No. susah Rolls Royce. Enggak. Aku juga nggak mau bilang kita susah banget. Aku nggak mau menyusah-nyusahkan keadaan lah ya. Tapi waktu itu intinya. kan gajian pun sangat berpikir nih. Betul. Karena memang ya cash flow gitu. Dan aku yakin startup founders juga tahu lah tentang Iya. itu gitu kan. Dan aku inget banget pernah buka jendela. Bukan buka jendela ya. I think aku ngeliat ke langit gitu. Tuhan nih gimana mau gajian gitu. Dan itu bulan ke bulan gue stres dan kabur akhirnya. Akhirnya sempat mundur. Sempat mundur. Dan papaku sedih saat itu. Kecewa lah. Maksudnya kenapa Mandy mundur. Nah akhirnya tahun 2011 aku ngelihat ini either go big or kita keluarga gak akan pick up lagi. Sebentar. Nah. Itu ada cerita yang hilang tuh. Iya. Gimana cerita dari mundur langsung balik lagi nih? Ya Pas aku mundur, kerja lah. Aku kan kerja kerja akhirnya di satu perusahaan. Nah abis kan. itu kenapa akhirnya balik lagi setelah 2 tahun? Nah setelah itu aku melihat kondisi family. Kita ada certain capital. Tapi aku ngerasa kita gak bisa begini-begini aja. Tapi udah mulai ada nafas. Udah mulai ada nafas. Nafasnya dari mana? Dari software itu. Yang ketika kamu tinggal di jalan sendiri tuh? Ya aku di retail company. Karena aku jualan Oh tapi space kamu berarti di mall. tinggalnya tuh Tinggalnya gak tinggal banget kamu lah. cuma Masih ada. lepasin full time-nya. Iya, Tapi kamu sambil ngegerakin. masih ada jualan juga. Tapi capital itu didapetin dari yang POS itu? Iya. Bukan dari ERP pabrik atau training? Adalah jualan ERP juga. Tapi gak dari training. Bukan dari training. Bukan dari training. Intinya dari yang ERP dan si POS. Ya. Nah dari uang itulah 2011 kita jadi meeting capital keluarga. nafas tuh yang Betul. di bawah 1 M itu. Ya. Yang mau diputar oke di bawah 1 M 2011 di bawah 1 M tuh gak gede-gede banget loh. Gak gede. 2011 itu Gak gede ya kok. baru Ya, 12 tahun yang lalu. Betul. 2011 itu akhirnya kita meeting keluarga. Dan aku anak tertua kan. Di keluarga. Dari 4 bersaudara. Ya. Adikku Tiga-tiganya cowok semua. cowok ya. Iya. Mandy, Brian, Brandon, Brandon, Baron. Baron. Jadi waktu itu yang paling gede ya aku, Brian, papa, mama, kita meeting. And then aku bilang oke, kita harus do something. Ya kita harus keluar dari keadaan yang biasa-biasa aja ya. Saat itu mungkin udah lebih baik. Tapi menurut aku bukan kembali, belum prime-nya lah. Kita masih belum enak gitu. Dan bisnis aku mikirin yang sustain apa nih ke depannya gitu kan. Karena kalau misalnya bisnis maksudnya ya kita harus mikirin lah ya for my family gitu. Saat itu aku ingat banget umur aku 22 ke 23. 22 ke 23. Mikirnya gitu ya. Dan akhirnya aku tanya papa mau bisnis apa? Mau gedein softwarenya atau mau educationnya? Dan papa selalu punya cinta di edukasi, papa pilih Purwadika saat itu. Oke, aku bilang, aku janji aku gak bakal ninggalin papa lagi. Saat itu benar-benar gue berkomitmen. Kenapa begitu? Karena ya nothing tulus ya. Saat itu masih umur 22, gue belum ada keluarga. Gue mau coba gitu loh. Untuk all out bantuin usaha keluarga. Ya udah akhirnya dari 2011 itu sampai hari ini. Nice. Gitu. Kapan titik balik yang paling signifikan dongkrak naik atasnya Purwadika? Oke. Tahun berapa tuh? Ini bener-bener sebenarnya aku nggak tahu boleh diceritain atau nggak, tapi I think bisa jadi inspirasi buat Iyalah, teman-teman. ya masa Ya gue nggak hitung, ceritain? nggak akan kasih tahu exactly. Oh iya. Jadi startup school itu, jadi 2011 kita jalan itu kan nggak langsung oke ya. Oke. Nggak langsung oke. Nah aku inget tahun maybe 2013 atau 2014. 2-3 tahun 2014 setelah. lah. 2014 lah. Startup lagi mulai booming dan aku dapat hikmat. Aku percaya banget sama hikmat. Jadi aku selalu tanya sama Tuhan, aku harus ngapain dan apa, kasih aku wisdom. Nah saat itu aku ngelihat education, kita tuh patokannya tuh ya university besar atau lembaga edukasi yang lain dan lain. Nah aku mikir kita gak bisa untuk sama mereka. Kita harus dari helicopter view, kita harus jadi different. Tapi apa yang membedakan? Nah saat itu aku lihat banyak bootcamp di luar negeri, Amerika. Ada satu lah namanya Waktu itu General Indonesia Assembly. belum ada bootcamp? Belum. Istilah bootcampnya juga dulu belum terdengar? Belum, co-working space pun belum. Oke. Dan aku lihat dapat ilham gitu loh. Wah gue mau bikin kampus seperti ini. Udah dari hikmat, ilham, ini yang dalam. Ya hikmat, jadi
Ada Dalam. biliarnya, kok kayak style co-working space, belajarnya fun, lifestyle kekinian, kita kombinasi lifestyle and education. Interesting. Ya itu yang aku dapat. Itu pertama kali Purwadika Purwadika. 2014. Iya. Dan Oh, kita renov. pantesan. Kita renov langsung. Dan aku ingat banget tuh dalam sutra. Kita renov langsung. Suasananya kayak kafe. Ada biliar. Ada ini. Dan kita punya program startup school. Dan aku atur semua branding. Semua marketingnya itu menjadi sangat kekinian. Iya, itulah jadi pioneernya bootcamp dan sejenisnya ya. Betul. Jadi dan saat itu akhirnya kita rubah Purwadika Startup School. Ya inilah makanya aku bilang yang namanya hoki itu kesempatan bertemu dengan kesiapan. Ish, Bener? itu. Ya jadi saat itu aku ingat banget Instagram tuh bener-bener aku rapihin. Karena ya terinspirasi dari brand yang bootcamp di luar negeri itu Ya, gitu loh. Betul. Nah terus udah gitu ternyata startup kan banyak banget orang yang mau bangun startup. Jadi momentumnya pas gitu dan kita memang ada. Kita bikin startup incubation program dan disitulah Purwadika booming, Rising itu. rising. Oh, I see. Gitu. Dan pas yang itu Purwadika Startup School, aku ingat banget namanya Instagramnya saat itu mungkin Purwadika apa school gitu ya. Terus aku ingat orang kalau ngetek gitu kan dia langsung pop up nama kan. Wah jargon startup school harus gue lock nih. Iya, Makanya aku langsung bikin Purwadika Startup School. menarik. Tapi Mandy itu memang tipikal orang yang selalu berani pivot at the moment. Kalau nemu momennya langsung ambil kesempatan. Sekarang Purwadika digital teknologi. Karena faktanya ya, kalau kita kawinin sama digital teknologi sama bisnis, salah satunya larinya jadi digital marketing. Aku kan bukan dunia coding dan software development. Biasa lebih marketing, digital marketing. Yang pernah aku kasih lihat tuh, Iya, iya. screenshotnya biasa kalau klien nanya, Mas Adit ini belajar di mana? Ya udah pasti larinya satu nama Purwadika. Walaupun Purwadika tuh punya banyak pesaing, tapi biasanya kalau corporate dia tuh nggak pusing. Dia tuh maunya pokoknya yang penting ini udah pasti yang pasti bagus. Pokoknya gue nggak mau kalau udah lulus dari kursus terus harus gue ajarin lagi. Berarti tuh Iya. kursus kagak ngajarin apa-apa. Iya. Nah Purwadika memang kalau dari sisi harga ya lumayan mahal tinggi. dibanding sama yang lain. Yang lain tuh dia bisa kursus 200.000, 150.000, 300.000. Iya. Purwadika punya jutaan rupiah. Tapi lulusan Purwadika biasanya habis tak bersisa. Gue pernah beberapa kali ya ketemu sama lulusan Purwadika. Di situ ada job connector ya. Betul. Jadi orang nobody nih, belum kerja di tempat manapun, belajar di Purwadika, itu pasti kemungkinan besar tuh ya. Dia lulus selesai belajar kursus langsung dapat kerja tuh ya. Iya. Itu job connector kalian konekin ke berapa perusahaan? 10, 20, 1.000 1000. lebih. Ada gila-gila. Udah di Asia. 1000 Iya. sampai ke luar negeri ya? Sampai ke Singapura, Belanda. 1000 ya? Iya 1.000. Jadi memang yang waktu kita startup itu, nah ketika startup booming, kita ngeliat lagi nih, butuh talent dong. Akhirnya kita nggak cuma berhenti di startup incubation program, kita bikin namanya program job connector. Beda nih, yang satu mau jadi entrepreneur, yang satu mau jadi talent professional. Gitu. Nah ternyata sekarang jadi entrepreneur ya nggak mudah, nggak semua orang bisa. Ya. Jadi program startup incubation kita udah nggak ada. Nah sekarang yang malah bertahan nih job connector karena ya companies butuh talent. Betul, karena kan masa-masa itu incubation dan segala macam orang lagi mau mencoba membuat startup di fase pertama kan. Nah setelah semuanya udah di starting up, sekarang jadi permainan scale up. Nah ketika scale up butuh tim yang lebih Lebih banyak, proper, iya. lebih siap buat ini buat itu. Betul. Nah kalian juga pivot ngelihat pasar itu. Benar. Menarik. Makanya aku selalu bilang jadi entrepreneur, jadi founders tuh harus cepat beradaptasi. Harus bisa beradaptasi karena itu yang bakal menang. Yang ini lebih personal tapi aku penasaran nih. Purwadika itu pasti udah memakan seluruh hati, pikiran, jiwa Mandy Purwahartono. Iya. Dan Mandy waktu, ini kalau ada Om Purwahartono nonton nih, waktu itu udah janji sama si Om kan. Gak akan ninggalin Mandy dia. gak akan ninggalin lagi. Iya. Tiba-tiba Pak Bong nelfon. Halo Mandy. Asik. Iya. Tapi seorang Bong Chandra kan. Iya, iya. Bantu Finvok yuk. Gimana sih ceritanya? Tiba-tiba ditelepon gitu. Atau diajak ketemu. Iya, sama Bong kan temen. Memang sama Bong udah teman. Dan Purwadika udah kerja sama Finvok bikin campaign. Karena memang kita deket kan. Sama kalian juga. Nah 2021 tuh abis yang COVID Delta.
Bong tanya, telepon, ajak ketemu, ngobrol lah. Dia Habis COVID Delta. Iya, dia share visionnya tentang Finvoke dan dia memang lagi mencari CEO yang mau jalanin Finvoke. Nah saat itu tuh aku mendapatkan kalau mau dibilang PDKT gitu ya, butterfly feeling gitu loh. Kayak I'm excited gitu loh. Kayaknya denger, Sorry, butterfly feeling itu apa ya? Aku belum ya pernah maksudnya dengar. kayak gimana ya, kayak happy, excited gitu. Kayak denger idenya, visionnya, Itu aku kayak, butterfly feeling namanya. iya orang bilangnya gitu sih. Oke. Cuma kayak seru nih kayaknya. Karena kan aku orang marketing. Ya. Dari dulu udah dengan konten dan sebagainya. Aku pas denger Finvoke dan yang diurus adalah konten, media, gini-gini. Ini menarik gitu loh. Dan juga kan ya sebagai CEO kita harus think about the business juga. Ya. Berarti another challenge nih. Yang satu udah mungkin mature, yang satu Ya. kita masih harus bangun gitu kan. Ya udah akhirnya aku mikir tuh cukup lama loh. Lama karena Berapa lama? lama lah. 2 hari. Enggak lah. Cewek tuh Aku suka meeting susah 3 tebak. kali deh. Meeting 3 kali sama Bong. Dan itu aku discuss sama suami. Karena bukannya apa-apa, aku bilang aku udah punya Purwadika 1. Exactly. Kedua aku ibu 2 anak. Exactly. I Dan don't know. istri satu suami itu Istri pun satu tanggung suami. jawab yang berat juga loh. Iya maksudnya gue bisa gak nih punya capacity gak nih. Karena kan gak mungkin dong kita terima tanggung jawab kalau misalnya kita gak bisa juga deliver dengan baik gitu. Cuman saat itu karena mungkin aku ngerasa ini oke, ada peluang, excitementnya ada, oke lah kita coba gitu. Dan akhirnya aku join Finvoke. Dan ketika Mandy join Finvoke itu dibangun sama Pak Bong sama Kalin. Iya, Kalin Veronica ya. Kalin itu bangun Finvoke sendirian awalnya. Iya. Itu hebat. Dia bangun Hebat. sampai ratusan ribu pengikut Iya. sendirian. Sendirian. Nah dengan Kalin waktu itu juga lagi hamil Ya, dan lain sebagainya. betul. Akhirnya pas Mandy join, di situ juga pertama kali aku tahu Finvoke dari FinVoltCon. Oh iya. Nah buat aku pribadi aku tahu Finvoke dari FinVoltCon karena FinVoltCon yang pertama yang temanya winter The winter money itu memang masa-masa di mana startup mulai berhenti bakar duit. Ya betul. Wah semua itu kesannya lesu, Mm-mm. bingung mau kemana dan arahnya gimana kan. Nah sedangkan dari sudut pandang bisnis yang kita agak kurang bisa ngebaca adalah tren finansial. Nah kita ngeliat Finvoke waktu itu jadi satu-satunya solusi waktu itu yang terbesar lah ya, financial conference. Nah terus Finvoke yang kedua, FinVoltCon yang kedua, yang Old Money Strikes Back, itu juga persis setelah masa-masa di mana yang new money, orang kaya baru yang flexing itu mulai ditangkepin polisi dan segala macam. Terus pemain bisnis lama, orang-orang kaya lama, bisnisnya kok yang biasanya dipikirnya ditinggal sama pebisnis baru, rising up nih. Yang menarik adalah kalian undang Jordan Belfort. Iya. Ini kalau kita di dunia bisnis dan sales, tidak mungkin orang tidak nonton The Wolf of Wall Street-nya Leonardo DiCaprio. Iya, Leonardo DiCaprio. Yang orang aslinya yang dimainin sama Leonardo DiCaprio itu Jordan Belfort itu tidak pernah seumur hidup isi seminar sebesar itu di Indonesia. Bahkan ya gak tahu sebesar itu atau gak sebesar, pokoknya tidak pernah aja datang ke Indonesia. Pas dia datang ke Indonesia di acara FinVoltCon, itu menurutku jadi patokan utama ketika orang mikir bisnis conference, bisnis sama financial media yang gede, yang berani masuk ke segmen kelas A, siapa? Cuman Finvoke. Biasanya kalau mau bikin bisnis financial conference, ya datengin aja pembicara yang Indonesia pebisnis, ya udahlah kita sharing-sharing. Tapi kalian datengin Jordan Belfort, Sofia Amoruso dan segala macam. Kenapa seberani itu? Apa sih visinya di Finvoke? Kita kan di Finvoke itu memang sebenarnya memang dari tahun yang sebelumnya kita udah punya goal, kita mau international speaker. Okay. Mau undang international speaker gitu. Nah yang persiapan FinVoltCon tahun 2023 ini ya kita ada list lah. Siapa ya wishlist speaker yang mau kita undang gitu. Dan dari tim ternyata Jordan Belfort menyambut seperti itu. Dan, iya sih. Ya kan? Ketika menyambut, Sofia Amoruso juga menyambut. I think Sofia Amoruso dulu deh. Karena aku yang juga ngefans kan, girl boss gitu. Yeah. Nah Jordan juga menyambut gitu. Dan saat itu visi kita ya kita pengen ya istilahnya membuat statement yang tadi Adit bilang gitu. Kita pengen benar-benar bisa mendeliver sesuatu yang mungkin belum dideliver media lain gitu. Apalagi kita finance and business kan. Yeah. And I think mereka berdua sangat oke gitu secara profile. Iyalah. Dan ketika mereka menyambut pun karena mereka ngeliat Finvoke sejauh ini so far di Indonesia sudah ngebangun
kaki-kaki yang kuat. Hmm. Tapi kan ketika mereka masuk, itu kan juga keputusan besar buat mereka. Jadi ketika mereka masuk sebagai representatifnya, mereka ngelihat Finvox mampu kan nih jadi representatif branding mereka. Karena kan kalau dia datang ke Indonesia mah bisa-bisa aja. Cuman kalau yang nanganinnya bukan media yang tepat, branding mereka bisa hilang atau Betul. turun kan. Nah di pas Finvox yang ngebawa, pertanyaanku adalah buat Mandy sendiri, apa sih yang ngebedain Finvox dari media lainnya gitu? Media tuh banyak banget, media kan cuman beritanya paling itu aja, berita mau apa sih gitu loh. Satu, kita finance kan, kita Oke. lebih niche market, fokus Finance ke media kan banyak. finance. I know, tapi yang kayak Finvox cuman kita. Apa tuh yang disebut kayak Finvox? Jadi gini, kita kan punya market itu, target market adalah millennial and Gen Z gitu kan. Oke, mayoritas penduduk Indonesia Iya. adalah Gen Z dan milenial. Betul. Nah sekarang kita ngelihat media finance memang banyak yang banyak media finance gitu kan. Tapi kan mereka punya branding kan ke arah yang lebih dewasa, lebih kaku, lebih korporat. Karena mereka ngerasa sih, duitnya gitu. sekarang masih ada di sana. Ya, tapi balik lagi, aku pengen lakukan yang different. Keren. Gitu. We make it different. Jangan sama karena mereka udah besar Iya. gitu kan. Kalau misalnya kita following mereka gitu, I think kita nggak punya cerita sendiri gitu. Nah, that's why kita mau jadi berbeda gitu. Kita mau offering yang berbeda. Makanya berita di Finvox yang kita angkat itu juga berbeda. Gitu. Kita selalu mau cari cerita yang menarik dari angle yang finance-nya seperti apa gitu. Pantesan Finvox maju karena memang selain targetnya segmen menengah atas, tapi juga tahu bahwa mayoritas penduduk Indonesia sekarang kan Gen Z dan milenial. Ya. Sesuai riset Ya. Badan Kependudukan Nasional. Dan ternyata untuk ngomongin financial dan bisnis media, itu ya sekarang pasti rata-rata masih ngincernya milenial baby boomers yang memang pegang duitnya, bisnis ownernya. Tapi kan pelan-pelan lari ke generasi kedua nih mulai nih. Betul. Nah makanya kita ya salah satu founders theory itu kan salah satu gebrakan kita. Nah kita juga pernah punya program Where the Money Comes. Oke. Where the money comes tuh dari mana sih duitnya? Yeah. Nah yang kita pengen educate adalah di anak muda sekarang. Misalnya kamu jadi apa? Artis gitu, bukan artis yang painter gitu. Dapat duitnya dari mana sih? Itu kan kita mau educate kan. Yeah. Monetizingnya dari mana? Karena bisnis modelnya, orang art, pekerja art dari mana? Yeah. Musisi dari mana? Exactly. Mereka harus tahu gitu loh. Karena menurut aku kalau kita bicara finance tuh luas. Bener. Gak cuma tentang saham aja. Exactly. Atau apapun itu gitu. Ternyata dari semuanya kan juga selalu kaitannya pasti ada. Sudut pandang itu memang yang bikin Finvox tuh menarik. Karena biasanya kalau orang ngomongin finance media buat Gen Z dan milenial, ujung-ujungnya ngomongin tentang gimana sih memulai investasi, terus gimana sih alokasi tabungan untuk KPR rumah, ya gitu-gitulah biasanya. Tapi kalian masuk dari sudut pandang banyak yang berbeda. Salah satunya dengan founders theory ini, kalian bikin podcast bisnis yang ngulik orang-orang dengan cara yang berbeda. Pertanyaannya, Finvox mau sebesar apa 5 tahun lagi di tangan Mandy Purwohartono? Wah, pertanyaannya. Pak Bong, ini video yang harus ditonton Pak Bong. Ini komitmen nih. Kita punya mimpi. Karena aku rasa, aku cukup yakin orang perempuan yang berhikmat seperti Mandy, juga laki-laki, kalau dia udah punya visi dan visinya itu punya misi yang jelas, itu biasanya pasti tercapai. Apa sih Mandy 5 tahun lagi Finvox di tangan kamu? Sekarang yang aku lagi punya vision adalah satu, kita kan baru mau memperkuat juga di YouTube channel ya. Tapi itu kan hanya platform. Cuman message apa nih yang mau kita bawa gitu kan. Aku pengen bener-bener Finvox itu bisa masuk sebagai media yang ya bisa mengangkat dari kehidupan sehari-hari, lifestyle semuanya. Bisa kenal dengan orang-orang yang lebih hebat lagi, kita angkat ceritanya. Jadi kalau sekarang aku juga gak mau cuman mengangkat cerita yang bukan real story gitu loh. Aku pengen ngangkat yang real story. Nah ini yang memang masih jadi apa ya, unfiltered gitu. Ya perjuangan kayak misalnya pengen ngangkat yang tadi aku bilang, pengen tahu nih musisi benar-benar cari duitnya dari mana, monetizing gimana, mereka bisa educate gimana, ada role kerjaan apalagi yang menarik. Dan itu Gen Z dan milenial banget tuh. Nah itu. Jadi kita pengen benar-benar visi aku ya, benar-benar Finvox ini menjadi finance edutainment yang Gen Z dan milenial ingat gitu. Finance edutainment. Buat Gen Z milenial yang share truth behind business and financial in Indonesia landscape. Interesting. Tapi truth is not always fun loh.
Iya. Ya contohnya kayak sekarang ngomongin bisnis, orang di mana-mana podcast ngomongin kesuksesannya. Karena poinnya adalah bisnis itu nggak selalu seenak yang di ngomongin motivator maksudnya. Iya, bener dong. Motivator enak ngomongnya, semangat aja, beli buku saya. Ya nggak ada salahnya semangat dan Iya. beli buku. Tapi poinnya adalah bisnis tuh nggak selalu segampang itu. Tentu. Motivasi itu penting. Tapi Tentu. ya strategi itu nggak kalah penting. Dua-duanya Betul. tuh sama pentingnya. Nah itu Betul. kita harus nemu balance-nya tuh di mana. Nah salah satunya founders theory itu pengen ngebedah itu. Menarik. Tapi mengingat pesan Om Purwohartono, dan sebelum Om ngomong apapun loh, sebelum Papa Mandy ngomong apapun, di seporsi mie kari, aku bilang ke Mandy, Purwadika itu prioritas. Kalimatnya dipakai sama si Om. Tapi pertanyaan aku adalah, gimana pun Purwadika dan ini, Finvox berjalan sama seiringan. Dua-duanya tuh mutualisme banget. Tapi kendalanya adalah ini. Gimana seorang Mandy bagi waktu akhirnya? Oke. Sebenarnya sebelum bagi waktu harus bagi hati dulu. Iya. Itu lebih sulit loh. Itu benar. Gimana bagi hati? Jujur pertama pasti Purwadika ini kan anggaplah sebuah bisnis yang aku bangun dari, gak bilang bangun dari nol ya, Minus karena loh ini ya. kan istilahnya papa punya legacy ya. Aku Tapi bantu tetap beliau. kamu bangun bersama. Ya, aku bantu beliau gitu. Jadi memang my dad's punya legacy, tapi misalnya aku punya hati perjuangan yang udah benar-benar punya banyak memori banget sama Purwadika. Dan ketika diajak Finvox, which is kan kalian udah jalanin dulu kan. Dan bagaimana aku punya hati dong yang sama gitu untuk Finvox Iya. gitu. Itu dulu yang pertama gitu. Tapi ketika aku menjalaninya makin kesini, aku mulai berpikir, do I really have heart for Finvox gitu? Apakah aku punya benar-benar passion gitu? Iya. Karena seperti aku punya di Purwadika gitu. Tapi makin lama itu ya jujur ya, maksudnya cinta aku, kepemilikan aku kepada Finvox bertumbuh gitu. Karena perempuan itu bisa memaksakan perasaan. Beda sama Nah, laki-laki lo ya. nge-quote kata-kata gue. Iya kan? Iya Kata maksudnya Mandy begitu, gue gak tahu apa benar iya, apa enggak ya. katanya seperti Tapi itu. Mandy ngerasain di Finvox. Karena gini, gak gampang lah. Kalau kamu bertumbuh di Purwadika, ya iyalah itu bisnis keluarga kalian. Ya, Mau bertumbuh gak bertumbuh harus maju itu bisnis keluarga. Tapi Finvox kan enggak. betul. Ini kan sesuatu yang sebenarnya. Ini jujur-jujuran ya, Iya, kita Mandy bicara bisa ya. tinggalin kapanpun. Iya, Karena kan gak ada jujur-jujuran. hati di sini juga gak ada masalah. Iya. Maksudnya ya itu yang aku tanya. Tapi ya jawabannya aku punya hati di sini gitu. Tapi yang aku suka adalah ini, karena kamu mulai dari bagi hati. Kalau dimanapun orang langsung jawab tentang bagi waktunya. Iya. Tapi bagi waktu tuh bukan itu solusinya. Kalau hatinya nggak di sini. Walaupun aku tahu pasti proses hatinya ya perlahan-lahan. Iya. Nggak mungkin tiba-tiba wah gitu kan. Betul. Aku pun berusaha membagi hati di sini tuh berproses. Iya. Tapi aku lihat lebih mudah buat aku karena aku bukan seorang ibu. Seorang ibu kan waktu Nah. dan hatinya juga sebenarnya lebih banyak anaknya. Anak sakit aja. Iya. Jangan kan Finvox, Purwadika juga udah gak kepikir kali Iya. itu mah. Betul. Nah gimana seorang ibu, 2 anak, cukup concern di keluarga tapi bagi waktu dan bagi hati buat bisnis-bisnisnya. Wah itu belajarnya banyak tuh. Aku punya anak yang paling gede 5 tahun. Yang kedua 3 tahun. Berarti udah 5 tahun ya. Aku bener-bener juggling antara kerja dan ngurus anak. Iya. Dan ini bener-bener aku ngerasain perbedaannya banget Dit. Dulu sebelum punya anak, istilah kerja lu gas terus. Oke. Mau sampai jam 11 malam, jam 10 malam I like to work gitu loh. Tapi sejak punya anak itu berubah. Berubah ya pasti capek dong, kita bergadang ya kan. Ya. Belum lagi jadi ibu harus ASI dan sebagainya. Udah capek fisik, terus kita juga kepikiran dan rasa khawatir itu. Tapi satu hal, kamu harus kerja. Iya. Ya, aku lumayan struggle banget dengan itu. Jadi aku yang ngalamin working moms guilty itu panjang. Working moms guilty. Iya. Jadi aku di kantor aku worryin anak, di rumah aku mikirin kantor begitu. Pokoknya itu cukup panjang dan aku ngerasa fokus aku itu terbagi-bagi. Dan itu udah gak sehat. Betul, sangat. Itu udah gak sehat gitu. Dan aku ngerasa aku hilang vision itu pernah. Gak se-sharp dulu Ya, gitu kan. pastilah. Iya karena kan ya kebagi-bagi Iya. kan. Kita mikirin anak dan lain-lain. Tapi kayaknya tahun lalu. Ya ini kan aku belajar ya. Aku orangnya suka mikir sih ya. Jadi aku suka mikir gitu. Tapi role aku memang udah Tuhan titipkan sebagai leader gitu. Gak bisa, aku gak boleh mengalasankan keadaan aku sebagai ibu. Aku tidak excel di kerjaan, begitu juga dengan sebaliknya gitu. Ini mungkin trick question kalau kamu gak pahamin motivasinya. Tapi ini motivasi itu tulus banget. Iya. Semisal hari ini
kamu dapat duit 100 miliar. Iya. Kamu bakal tetap kerja gak? Tetap Walaupun kamu tahu ada 100 miliar. iya 100 miliar dan kamu harus tetap jadi working mom. Aku tetap kerja. Tetap kerja. Tetap. Jadi kamu kerja bukan karena kebutuhan uangnya, tapi Bukan. karena aku suka. Aku suka karena dengan kerjaan tuh aku dengan tim memikirkan sesuatu yang baru, menghadapi problem. Menurut aku itu bumbu hidup ya. Oke. Gitu loh. Semisal Iya. ada yang nawarin lagi opportunity bisnis yang bagus. Iya. Butuh kamu jadi C-levelnya di situ. Iya. Kamu ada kemungkinan ngambil lagi dengan kamu yang sekarang atau Tidak. kamu rasa ini very full? Tidak. Jadi sekarang benar-benar Cukup. Vinfok dan Purwadika is the only thing Iya. buat Mandy. Iya. Yang Cukup. ini trick question nih. Ya Waktu sih. itu kan bikin lagu Ah, bersamamu tuh. iya. Berarti waktu itu cita-citanya bukan pebisnis dong. Bukan. Penyanyi Penyanyi. dan pencipta lagu. Iya. Kayak bokap dong. Iya. Terus kenapa gak jadi? Karena waktu itu udah running Purwadika. Nah terus udah gitu zaman dulu tuh pengen jadi penyanyi tuh masih beda. Harus label kan. Oke. Kita harus di approve label. Nah sedangkan sekarang udah ada platform digital, if you have money, Ya. lo punya tim, lo bisa bikin sendiri kan. Ya. Nah waktu itu akhirnya aku mau mencoba cita-cita aku itu. Udah mencoba sampai masukin ke label gitu. Dulu iya Terus? rekaman sampai malam. Tapi ya nggak dapet labelnya saat itu ya. oke. Memang nggak jodoh kayak jadi penyanyi. Iya. Tapi setelah itu ya udah jadi penyanyi, terus harus tour kan ke radio lah ke apa gitu. Dan aku ngerasa kayaknya hati aku udah nggak di situ ya gitu. Suaranya makanya suara-suara serak-serak rock gitu. Gitu ya. Hati aku udah nggak di situ. Jadi akhirnya aku udahlah kata suami aku, kamu udah bukan jadi penyanyi lah, kamu jadi businesswoman aja. Katanya Iya. gitu. Suami bisa terima Mandy jadi working mom. Sangat terima, Sangat terima. sangat terima. Makanya kan dibilang kan banyak istilah katanya di balik laki-laki hebat ada perempuan hebat. Di balik perempuan hebat? Ada laki-laki hebat. Oh gitu. Menurut aku begitu ya. Menarik. Iya. Setuju. Sangat setuju. Karena nggak gampang kan, maksudnya kalau ngelihat kayak istri yang kerja, dia harus tahu. Maksudnya kadang-kadang aku harus pergi misalnya keluar kota gitu kan, pasti kan anak-anak aku titip sama dia, Ya. kayak gitu. Terus melihat figur seorang leader, maksudnya woman yang leader kan alpha. Ya. Orang pasti akan berpikir mungkin kebanyakan kan pasangan nggak dua-duanya alpha kan. Jadi misalnya orang bisa lihat mungkin dia lebih shadow. Tapi kalian dua-duanya sebenarnya alpha ya? Ya kalau orang lihat mungkin aku ya lebih alpha ya. Tapi Tapi sebenarnya kalau dia juga alpha sih. Iya. Itu menurut aku indahnya si suami yang menghargai role kamu sebagai leader di tempat kerja kamu. Dia gak mau akan ke situ, itu sangat hebat. Dan Mandy kan juga punya She Talks About ya. Ya. She Talks About itu program buat empower woman ya. Ya. Perempuan yang hebat, di baliknya itu ada laki-laki yang hebat. Sebaliknya juga sama. Ya. Dan perempuan yang hebat juga sama seperti laki-laki yang hebat, tidak harus menjadi businesswoman. Ya. Ibu rumah tangga itu Betul. sama hebatnya. Setuju. Sama businesswoman. Setuju. Hanya beda role aja. Beda role Beda aja. hobi, beda passion. Betul. Tapi pertanyaan aku yang sedikit spesifik adalah, kalau Mandy punya Madeline dan IJ. di sini ada kamera nih. Anggap aja Iya. besok tuh Mandy dapat penugasan negara terus bakalan sibuk sampai 20 tahun ke depan gitu loh. Nah, jadi ini pesan buat Madeline. Buat yang Madeline yang perempuan. Apa pesan seorang ibu working mom seperti Mandy kepada Madeline untuk kehidupan Madeline sampai selama-lamanya? Anggap aja ini adalah video terpenting yang bisa Mandy bikin buat Madeline. Silakan, apa yang Mandy bakal kasih pesan buat Madeline? Madeline ya. Yes. Buat anak cewekku. Oke. Madeline, dalam hidup itu gak akan mudah. Pasti Madeline akan bertemu dengan yang namanya masalah. Tapi juga banyak kebahagiaan. Nah, Mami cuma pengen Madeline melihat hidup itu dari sisi selalu pasti ada bahagianya. Jadi walaupun nanti Madeline susah atau menemukan masalah, Madeline harus lihat sisi bahagianya tuh apa. Dan yang kedua, jangan pernah lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup Madeline. Itu sih, Dit. Selalu melihat sisi bahagia dari apapun yang terjadi ya. Betul. Kalau ini adalah IJ,
Mm-mm. Mandy bakal ngomong apa? IJ. Iya. Apa ya? Kalau IJ ya karena anak aku itu feeling tuh 50%. Laki-laki. Laki-laki tapi 50%-nya feeling, 50% goal. Dia udah Oke. sidik jari tes. Oke. Madeline tuh 90% goal. Jadi memang lebih keras dia. Wow. Gitu. Oke. Ya Untuk IJ apa? IJ jangan takut menghadapi hidup. Mungkin IJ sering ada khawatir atau worry. Tapi mami percaya kalau IJ tuh bisa dan ya pokoknya IJ jangan takut gitu. IJ harus berani mencoba dulu segala sesuatu. Menarik ya. Kenapa aku nanya Madeline dan IJ? Karena buat aku kata orang, bukan kata orang, kata dokter stem cell yang partneran sama aku di bisnis klinik stem cell, dokter Cosmos namanya. Dia bilang gen perempuan itu turun 60% ke anak laki-laki. Sedangkan gen ayahnya turun 60% ke anak perempuan. Itulah kenapa anak perempuan biasa mandang ibunya seperti rival untuk mendapatkan kasih bapaknya. Dan itulah kenapa seringnya konflik sama sesama jenis. Bukan, maksudnya si ibu konfliknya sama anak perempuannya gitu ya. Nah, seharusnya berarti yang lebih mirip Mandy adalah yang anak laki-laki. Seharusnya kalau pakai logika DNA sederhana, tapi kan ini 60% kan, itu kan juga kemungkinan. Tapi poinnya adalah buat seorang Mandy, pesan terpenting Mandy adalah selalu nemuin hal yang membahagiakan apapun yang terjadi. Dan ya kalau berserah pada Tuhan pasti berlaku juga buat IJ. Iya. Tapi kalau buat IJ Jangan jangan takut. khawatir, jangan takut, coba dulu, berani dulu. Buat Mandy, kalau untuk seorang founder, what makes a founder? Founder buat seorang Mandy. Mungkin what makes founder jadi great founder gitu ya. Oke. Oh itu lo yang bikin, nambahin great foundernya. Iya. Pantesan waktu gue liat, kenapa jadi ada great foundernya nih, siapa yang nambahin nih. Emang CEO bisa ngelakuin semuanya ya. Oh gitu ya. Habis gue mikir founder jadi founder kan everyone can be a founder maybe. Tapi great Not everyone founder. can be a founder. Ya itu maksudnya founding something. Iya. Tapi what makes founder become a great founder gitu ya. Satu-satunya yang ngeganti pertanyaan gue cuman Mandy aja di sini pokoknya. Oh gitu ya. Ya, what makes nggak apa-apa, ini seru juga. What makes a founder great founder buat Mandy? Pertanyaannya sulit ya. Iya dong. Dia harus menjadi contoh ya. Role model. Role model. Contoh dalam hal apa nih? Ya dia harus melakukan terlebih dahulu. Itu satu ya. Dia harus melakukan, bukan cuma nyuruh-nyuruh doang, tapi ya dia harus berani untuk melakukan juga. Oke. Dan yang makes a great founder, ini aku ingat banget papaku bilang gini, kita sebagai panglima, banyak ya wejangan dari dia kalau pikir-pikir ya. Kita perang nih, dalam bisnis kita perang. Panglima itu istilah foundernya, leadernya. Setakut-takutnya lo gak boleh kasih tunjuk. Oh gitu ya? Ya, setakut-takutnya lo gak boleh kasih tunjuk sama tim lo. Dan itu yang aku pegang. Jadi walaupun keadaan itu, aku tidak boleh lebih panik. Aku tidak boleh lebih takut. Walaupun aku tahu misalnya nih, let's say, keuangan lagi gak baik nih. Yeah. Aku worry nih. Gitu. Tapi bukannya aku bilang pemimpin sekarang gak boleh tunjuk vulnerability ya. Ini juga penting. Gak semua orang kuat kan. Iya. Tapi maksudnya kita yang harus kasih tunjuk sama tim, it's okay. Iya. Karena kalau kitanya goyang, tim goyang tuh resikonya lebih gila lagi. Dan itu yang aku pelajari. Ternyata sama ya. Antara jadi founder dan jadi ibu gitu loh. Ibu juga sama. Anak kita sakit takut, kita jauh lebih takut. Tapi gak bisa dong kita kasih tunjuk ketakutan kita. Kita harus optimis gitu loh. Gitu. Itu sih. Jadi kayak harus jadi example gitu. Karena ketika kita menyuruh sesuatu, kita harus punya pengalaman tentang itu gitu loh. Supaya tim kita juga lihat, oh iya leader gue udah pernah lakukan. Dan itulah yang Mandy kasih titip pesan buat anak Mandy tadi kan. Iya. Itu lucunya adalah somehow aku sekarang udah mulai nemu pola. Biasanya intisari pembelajaran hidup kita itu yang kita turunin tuh pasti utama ke anak kita dulu. Iya. Karena anak kita itu yang kita harap bisa jadi yang terbaik kan. Betul. Karena Mandy yang ngasih kata great founder.
What makes a founder great founder, not only good founder? Apa itu yang ngebedain good founder sama great founder? Maksudnya gini, apakah di pandangan Mandy great founder itu kamu jadi seorang great founder kalau kamu bisa hasilin profit yang tinggi? Kamu bisa jadi great founder kalau kamu bisa nemu ide bisnis yang sangat unik. Kamu bisa jadi great founder kalau kamu buka lapangan kerja untuk ribuan orang. Tapi buat seorang Mandy apa sih great founder? Oke. Mungkin aku akan ngomong ini karena season yang sekarang ya. Kalau menurut aku yang makes great founder adalah ketika kita bisa membawa semua tim kita dalam satu kapal gitu ya. Which is kapal itu company kita. Punya vision yang sama, punya hati yang sama. Wah gila ya. Ya itu sih susah banget emang. Iya. Karena itu yang menurut aku paling sulit gitu. Gimana supaya tim kita semua satu visi dan bekerja dengan hati yang sama. Itu gimana caranya? Kalau di Ya Purwadika itu yang aku Finfolk, lagi juga belajar. gitu ya? Maksudnya ya itu yang aku pelajari. Cuma maksudnya kan tadi kamu tanya. Iya. Itu Apa yang susah buat banget sih great itu, iya founder daripada good bener. founder Punya satu kan? visi, satu Ya kapal kalau ya. misalnya bagaimana tim kita tuh bukan bekerja just because of the salary gitu loh. Tapi dia bisa punya vision yang sama sama kita sehingga kita bisa bawa kapal ini enak gitu. Untuk ketujuan tersebut Interesting. gitu. Jadi aku selalu pengen mastiin ya seperti itu gitu. Interesting. Kalau tadi Finfolk aku udah paham nih. Visinya Mandy adalah pengen bikin Finfolk jadi finance edutainment untuk Gen Z dan milenial yang terbesar di Indonesia. Kalau visinya Purwadika yang ditanamin papa apa? Kan CEO dan nahkodanya CEO-nya ini masih papa nih. Betul. Apa sih visinya dari papa? Kita mau jadi talent pool terbesar kalau Talent Purwadika. pool. Iya, talent pool terbesar. Kita yakin banget Untuk digital teknologi. untuk digital talents. Iya. Oke. Karena ya itu visi kita mau tidak hanya di Indonesia. Kita mau talent kita juga bisa ada di luar negeri gitu. Dan faktanya memang sekarang udah kalian ekspor. Iya, tapi mau lebih banyak lagi. Tuh. Itu visi yang papa punya. Tapi ketika bikin visi itu barengan sama Mandy atau papa doktrinin visi itu ke seluruh tim? Enggak Satu sih, arah. kita suka ngobrol ya sama-sama, maksudnya kebetulan ya visionnya sama gitu. Mungkin salah satu caranya yang sebenarnya kalau great leader itu dia pakai kesannya seperti kebetulan. Sebenarnya cara dia menanamkan visi dia adalah dia ngajak ngobrol timnya untuk ngebentuk visi bersama. Yang ujung-ujungnya dia tuh membuka kesadaran tim bahwa harusnya nanti visi kita tuh ke arah sini nih. Iya. Tapi karena bikin visinya bareng-bareng, jadi tim ngerasa loh itu visi saya. Nah itu bagus. Ya itu salah satunya tuh, Iya. benar. Dan itu papa lakuin berarti. Makanya aku tanya apakah papa ngedoktrinin doang? Karena Enggak. biasanya kan kalau good founder mungkin punya visi, punya dia visinya, dia paksain seluruh harus ngikutin visi Mengikuti. dia. Tapi kalau great founder, orang yang bisa ngebukain pikiran tim untuk nemuin arah Visi-misi visi yang bersama sama. ya jadinya. Menarik. Kita ngobrol sama pemilik talent pool terbesar di Asia, mungkin dunia. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Indonesia tuh sangat kreatif pemikirannya. Dan yang pasti Finfolk sudah jadi financial dan business media terbesar untuk segmen kelas A. Tapi kita pengen jadi finance edutainment. Ini sebenarnya gak usah ngomong terbesar, finance edutainment aja kalau kita bedah ya. Ini menarik banget. Finance edutainment itu sangat menarik. Mandy, pertanyaan terakhir. Oke. Masih ada ya? Ada dong, pertanyaan terakhir. Untuk perempuan yang aku anggap sepertinya lengkap dan utuh. Oke. Tapi aku pakai kata sepertinya. Sepertinya. Karena faktanya Karena masih nggak butuh mungkin. suami. Oh iya. Ya kan? Biasa orang tuh laki-laki udah langsung insecure kan. Kayak perempuan kayak gini nih sekarang di Indonesia banyak nih yang mandiri-mandiri gini nih. Kayaknya gimana ya, orang kayak gini kan gak butuh suami. Tapi faktanya kan Mandy tetap punya suami. Iya. Dan sangat respect ke suaminya. Oh iya. Apa sih yang Mandy lihat di Rainer? Oh cinta nih. Apa sih yang Mandy lihat dari seorang Rainer yang bahkan Mandy working mom Ya. yang bisa fully di kantor, full heart di rumah. Tapi ternyata suami itu peranan penting. Apa peranan penting suami untuk seorang pebisnis perempuan yang mandiri gitu? Menurut aku Renner tuh menerima aku, gak cuma menerima ya, tapi apa ya, seseorang yang bisa mengeluarkan yang terbaik dari yang aku punya gitu.
dia selalu mengencourage aku gitu. Dan dia ada di saat-saat perjuangan itu dia sudah ada gitu. Oh, dari zaman 2000-an itu. 2013 lah, 2012, 2013 lah. Itu masih berjuang. Sebelum Startup School tuh. Betul. Dan dia melihat perjuangan aku, dia selalu mendukung aku gitu. Gak pernah dia say no atau maksudnya kayak aku mau kayak gini-gini. Bagus itu. Itu kan you can do it. Kayak gini. Ya Dia gak matiin semangat kamu ya. Enggak. Gak ngecilin mimpi kamu. Enggak. Dia selalu bilang sampai hari ini juga kayak aku bangga loh sama kamu. Kata-kata itu yang buat aku untuk terus jalan. Ya. Karena bukan aku sosok yang sangat kuat dan hebat misalnya. Aku juga manusia kan. Kadang-kadang kita juga ada waktu lemah, tidak bersemangat, kehilangan visi. Pasti kan. Itu tapi kan ya itu tadi aku bilang. Keinginan untuk terus keep going dan maju itu. Dan apa yang aku lihat dari Renner, dia selalu mendukung aku bener-bener dari hati dia itu loh. Jadi yang membuat aku kayak berani lah menghadapi semua. Interesting. Gitu. Kenapa aku nanya? Karena buat aku pribadi, even every founders itu punya leader di atasnya. Ya leader Mandy selain papa, salah satunya adalah suami. Yeah. Walaupun saling menundukkan diri, tapi leader Mandy di rumah adalah suami. Betul. Dan ternyata untuk seorang Mandy yang jadi pimpinan di tempat kerjanya, juga mencari pemimpin yang bisa mengencourage dan gak mematikan mimpi. Walaupun mungkin waktu itu 2013, ya mimpi Mandy mungkin tinggi, tapi kan ya tenaganya belum ada, semua masih cuma mimpi abstrak. Betul. Kan orang bisa bilang, udahlah mana mungkin lo gitu. Tapi dia adalah leader yang enggak, kamu bisa. Kamu bisa. Dan memang dia ngeliat itu di Mandy. Menarik. Fox, hari ini kita belajar banyak, terutama untuk jadi seorang founder itu struggling akan selalu muncul. Oleh karena itu selalu cari hal positif, cara enjoy every situation. Dan jangan pernah takut buat hadepin apapun ke depannya. Karena kita tuh gak pernah sendirian. Karena yang jalanin ini bukan kekuatan manusia kita sendiri. Kita ini seorang founder, jadi great founder. Kalau pakai bahasanya Mandy yang aku terjemahkan dengan caraku adalah seorang founder jadi great founder karena dia tidak sendirian. Karena ada pencipta di belakangnya yang ngasih dia kekuatan, makanya dia mampu. Kalau dia sendirian, pasti tidak mampu. Makanya ketika kita merasa tidak mampu, mungkin karena kita berjalan di kaki kita sendiri. Sampai ketemu lagi, bye folks.